semua dosa itu bisa diampuni dengan berpuasa Ramadan. Maka oleh beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, adapun yang dimaksud dosa-dosa kehilapan yang akan dibakar di bulan Ramadan ini kecuali dosa-dosa besar. Kenapa dengan dosa besar? Tentu mungkin pemirsa bertanya-tanya, apa dengan dosa besar? Kenapa dosa besar ini tidak bisa diampuni dengan Ramadan? Karena pelaku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anihil karim, fa innahu asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man qama qiyamul lail imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami dalam pembahasan keistimewaan dan keagungan yang terdapat di bulan Ramadan. Untuk lanjutan ini kita akan membahas tentang keistimewaan yang lain di bulan Ramadan. Setelah sebelumnya kita mengulas keistimewaan, ada beberapa keistimewaan. Di antaranya Ramadan dikenal dengan syahrut tarbiyah, karena memang Allah memerintahkan supaya umat Nabi Muhammad ini berpuasa untuk melatih dirinya menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga setelah nanti ia selesai Ramadan, ia berhasil dan membentuk karakter akhlak nabawi dan menjadi orang yang bertakwa. Adapun keistimewaan yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan yang penuh ampunan. Dari definisi puasa saja kita sudah bisa melihat bahwa puasa itu kalau dalam istilah bahasanya adalah membakar. Kemudian para ulama menjelaskan puasa Ramadan itu adalah membakar dosa-dosa yang telah lalu. Nah, yang perlu kita perhatikan, apa dosa-dosa yang bisa dibakar ketika Ramadan. Ini terkadang di masyarakat kita menganggap semua dosa itu bisa diampuni dengan berpuasa Ramadan. Maka oleh beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, adapun yang dimaksud dosa-dosa kehilapan yang akan dibakar di bulan Ramadan ini kecuali dosa-dosa besar. Kenapa dengan dosa besar? Tentu mungkin pemirsa bertanya-tanya, apa dengan dosa besar? Kenapa dosa besar ini tidak bisa diampuni dengan Ramadan? Karena pelaku dosa-dosa besar ini akan diterima taubatnya oleh Allah ketika mereka melakukan hukum Allah.
faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam faman lam yakum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, dia berarti menjadi orang yang ingkar. Maka cara bertaubat bagi pelaku dosa-dosa besar, dia harus menegakkan, melaksanakan hukum Allah ketika ia terlanjur melakukan dosa besar. Maka di dalam Al-Quran seperti kita lihat misalnya di surah Al-Isra, salah satu dosa besar di antara yang besar itu adalah berzina. Maka Allah tidak memerintahkan jangan berzina, tetapi bahasa yang sangat indah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena zina itu sangatlah buruk, keji dan sejelek-jelek jalan. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kenapa di dalam firman Allah tadi dijelaskan jangan dekati? Maka dari itu mendekati saja dilarang oleh Allah, karena segala unsur yang mendekati dalam perzinahan itu akan mengarah kepada zina besar. Maka kalau ada zina kecil, melihat, ada zina hati, zina hati, ada zina telinga. Nah, ini adalah dosa-dosa yang harus kita jauhi, karena nanti akan dibenarkan oleh kemaluannya. Nah, ketika terjadi zina yang sebenarnya ini, maka ini adalah dosa besar yang cara bertaubatnya harus melaksanakan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Maka orang yang terlanjur melakukan zina, apabila ia itu adalah zina muhsan, yang sudah pernah menikah, maka untuk cara bertaubat bagi orang yang pelaku zina muhsan yang sudah pernah menikah, kalau dalam sejarah riwayat-riwayat kita temukan orang yang sudah pernah menikah itu melakukan dosa besar seperti berzina, dia akan dirajam sampai mati. Sedangkan orang yang zina ghairu muhsan, maka dia dicambuk dengan 100 kali cambukan. Di dalam surah Al-Baqarah 178 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ini namanya qisas. Dalam penjelasan Al-Quran disebutkan bahwa qisas ini adalah balasan yang serupa, yang mengikuti dari perbuatan orang tersebut. Misalnya kalau qisas bagi orang yang membunuh, maka dia harus dibunuh kalau tidak ada alasan yang hak. Karena di dalam hadis Nabi dijelaskan orang yang sengaja membunuh tanpa alasan yang hak, ia sama seperti membunuh 1000 nyawa. Makanya tidak main-main. Dosa membunuh itu kalau tidak ada alasannya, kalau dia ingin bertaubat maka dia juga harus dibunuh. Ini. Kemudian begitu juga dengan dosa besar yang lain seperti tadi berzina. Di masyarakat terkadang dianggap bahwa ketika Ramadan ya habis semua dosa. Hati-hati, kalau dosa perzinahan, dosanya ini akan sulit ya, bahkan tidak terhapus. Bagaimana supaya terhapus? Harus dengan melaksanakan hukum Allah dan bertaubat nasuha, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, oleh sebab itu fajtanibuhu, kata Allah, jauhilah perkara-perkara dosa-dosa besar ini, dijauhi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhi. Dalam sebuah riwayat yang sudah masyhur ya, sering kita mendengar bahwa dulu di masa Rasul ada seorang wanita yang muallafah. Ketika dia terlanjur melakukan perzinahan, dia datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin bertaubat kepada Allah. Apa dosa yang Anda lakukan? Saya telah melakukan perzinahan." Maka supaya taubatmu itu diterima oleh, kata Rasul, maka Anda harus bersedia untuk dirajam. "Ya Rasul, saya ini sedang hamil ya Rasul."
Coba kalau kita pikirkan, kalau bukan karena keimanannya, karena takutnya kepada Allah, siapa coba yang mau menyerahkan dirinya untuk dirajam? Nah, ada yang dicambuk, ada yang ada yang dirajam sampai mati. Masya Allah ya. Begitulah kekuatan di masa sahabat-sahabat Nabi dulu, sahabiah itu, ketika mereka ingin bertaubat kepada Allah, mereka lebih takut siksaan di hari akhir daripada siksaan di dunia. Karena memang kalau di dunia ini siksaannya ya hanya sekali, meninggal selesai. Tapi kalau di akhirat, apa yang disebutkan oleh sahabiah tersebut, lebih baik saya tersiksa di dunia ini daripada nanti saya tersiksa di akhirat. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan ini kita manfaatkan untuk membersihkan. Kalau misalnya pakaian bisa dengan laundry, dengan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kecil insya Allah akan dihapuskan. Bagi saudara-saudara yang terlanjur melakukan dosa besar, maka cara bertaubat seperti itu. Pelaku dosa-dosa besar ini memang berat cara bertaubatnya, karena memang pelanggarannya juga berat. Maka dari itu, apa hikmah dari ini? Supaya setiap orang tidak bermudah-mudah dalam melanggar aturan agama Allah. Nah, oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu-waktu beberapa hari lagi yang tinggal 26 hari ini Ramadan. Kita sudah 4 hari melaksanakan Ramadan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya dalam riwayat dijelaskan, walau dosa anak Adam itu sebanyak buih di lautan, tetapi ketika mereka bertaubat, seperti yang kita jelaskan tadi, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menjaga kualitas iman dan takwa kita. Jangan sampai kita terjerumus di dalam dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar ini amat sulit cara bertaubatnya, dan ampunannya juga kalau tidak benar-benar bertaubat, tentu ini adalah perkara hal yang sulit. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari dosa-dosa besar dan kita bisa mengambil Syahrul Maghfirah ini, sehingga kita nanti setelah selesai tarbiyah Ramadan, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beroleh keberuntungan. Wal afu minkum, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.